Dan jika memang sudah yakin, ya sekali lagi saya sampaikan, kita bisa akhiri proses pengisian DRH. Namun jika tidak, maka kita bisa kembali ke sebelumnya dan data-data yang sudah kita isikan tidak akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2023. Dan langkah selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Kali ini akan kita bahas cara pengisian daftar riwayat hidup dari awal sampai dengan akhir. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Baik, setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K dengan tampilan yang seperti ini ya. Selamat Joni ya. Anda lulus seleksi P3K tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Kemudian teman-teman, jika memang sudah yakin akan melanjutkan, maka pilih ya dan klik pengisian daftar riwayat hidup. Dan apabila teman-teman mau mengundurkan diri dengan alasan tertentu, maka pilihnya adalah tidak, saya ingin mengundurkan diri. Dan jika mengundurkan diri ini belum pada tahapan penetapan NIP3K, insya Allah ini tidak ada sanksi apapun ke depan. Namun jika sudah ditetapkan NIP3K-nya, maka teman-teman akan mendapatkan sanksi di periode berikutnya, tidak bisa mendaftar satu periode ya, karena nicknya akan terblokir pada pendaftaran seleksi untuk tahun berikutnya. Selanjutnya, jika tidak ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup ya, artinya dia ingin mengundurkan diri, maka harus mengupload surat pengunduran diri. Dan untuk pengisian daftar riwayat hidup ini perlu teman-teman ketahui semuanya ada 6 bagian. Yang pertama adalah pengisian data perorangan, kemudian data pendidikan, data pekerjaan, keluarga, organisasi, serta upload dokumen. Ini bagian yang paling akhir. Jadi teman-teman mempersiapkan dulu dokumen yang akan diupload, kemudian nanti kita upload ya. Dokumen yang sekiranya akan diupload itu sudah saya sampaikan pada video sebelumnya untuk persyaratan pemberkasan ini. Yang pertama tentang data perorangan, ini untuk nick dan nama yang sesuai ijazah ini nanti akan auto muncul pada saat kita pengisian biodata di pendaftaran. Ini sudah otomatis akan muncul pada pengisian DRH ini, termasuk sampai pada nomor telepon, nama sesuai dengan KTP, dan nama tanpa gelar ya, yang sesuai dengan ijazah. Kemudian di sini ada gelar belakang, tempat lahir dan tanggal lahir, serta agama, kemudian email dan nomor ponsel. Berikutnya untuk alamat domisili, ini juga akan tampil dengan model yang seperti ini, dan kita juga diwajibkan untuk mengisi keterangan lainnya ya, artinya dengan tanda bintang merah ini adalah wajib diisi ya. Tinggi badan ya, kemudian ada berat badan, warna rambut, kemudian bentuk rambut di sini bisa lurus ya, kemudian bentuk muka oval, ini modelnya adalah pilihan, kemudian warna kulit juga pilihan, disesuaikan dengan warna kulit teman-teman semuanya. Ciri khas ya, jika ada bisa diisikan di sini, dan ini opsional atau tidak wajib. Kemudian ada cacat tubuh ya, maksudnya ini juga bisa diisikan di sini. Dan untuk pengisian hobi ini bisa lebih dari satu ya, bisa menulis, menyanyi, atau menggambar dan seterusnya. Keterangan hobi menulis artikel IT menarik ya, ini ada keterangan hobi, ini ada tandanya bintang merah, artinya ini wajib diisi. Selanjutnya kita disarankan atau wajib mengisi kode CAPTCHA ya, dan pilih selanjutnya. Berikutnya untuk keterangan hobi ini ya, keterangan hobi membaca dan sebagainya, ini ada pilihannya. Dan alamat domisili ini juga tadi sudah
saya jelaskan sebelumnya. Untuk hobi menulis menyanyi bisa lebih dari satu. Berikutnya untuk kolom pengisian riwayat pendidikan, ini kita masuk pada tanda plus ya. Di sini masukkan tambah pendidikan, diawali dari pendidikan yang paling tinggi ya, dari S1 nya. Kalau memang kita menggunakan S1 nya sebagai kualifikasi pendidikan yang kita gunakan untuk mendaftar, nomor, kemudian tingkat, ada nama sekolahnya, jenjang akreditasi, kemudian tempat kampus ya, universitasnya, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, penandatangan ijazah, gelar depan, gelar belakang kalau ada. Kemudian kita bisa mengubahnya jika memang ada diperlukan pengubahan setelah kita melakukan penyimpanan. Jangan lupa setelah kita isikan nanti kita pilih simpan, dan ini gambarannya seperti ini. Data pendidikan ya, tingkat, jurusan, kemudian nama sekolah, gelar depan, gelar belakang. Ini seperti tadi masih sama, kalau bertanda bintang merah artinya wajib diisi. Berikutnya untuk pendidikan yang kedua, ini contohnya adalah SMP ya, SLTP, jurusannya SLTP, nama sekolah, akreditasi juga diisi, kemudian pilih simpan ya. Kalau ada kursus ini bisa ditambahkan, kursus atau pelatihan, ini juga wajib diisi dan pilih simpan setelah kita selesai pengisian. Kalau di sini ada contoh jenis kursus kepegawaian, diklat fungsional dan sebagainya, bisa diisikan dari tanggal mulai, tanggal selesai, dan nomor sertifikat yang kita miliki. Berikutnya tentang data pekerjaan ya, atau riwayat pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan yang tentu berhubungan dengan formasi yang kita lamar ya, diusahakan yang sesuai dengan formasi bidang yang kita lamar. Kalau misalkan kita sebagai guru ya, nanti kita masukkan riwayat pekerjaan tentang sekolah kita tempat mengajar ya, instansi, perusahaan, misalkan pemerintah kabupaten dan sebagainya. Kalau kita memang sudah punya pengalaman kerja mengajar di sekolah negeri, jabatan guru ya, kalau ini staf, tanggal mulai sesuaikan dengan SK, tanggal selesai, kemudian gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, pejabat, ini pejabat penandatangan SK ya, kemudian bisa direktur ini contohnya, ataupun kepala sekolah ya, misalnya seperti itu. Kemudian nanti misalkan teman-teman pindah sekolah ya, punya pengalaman di beberapa sekolah, bisa dimasukkan semuanya dengan isian yang hampir sama, tanggal mulai, tanggal selesai, dan seterusnya. Selanjutnya, jika teman-teman punya tanda jasa atau penghargaan ya, di sini ada contoh Adi Pradana ya, nama bintangnya dan tanda penghargaannya, nomor surat keputusan, tanggal, tahun perolehan, dan seterusnya. Ini diisi sesuaikan dengan tanda jasa penghargaan yang kita miliki. Dan pengisian prestasi ya, misalkan kita punya prestasi di lomba tari tradisional, ini contohnya tingkatnya nasional, kemudian tahun 2017. Ini tambah pekerjaan ya, instansi pemerintah, misalkan pemerintah kabupaten, misalnya pemerintah Kabupaten Banjarnegara ya. Kemudian instansi atau perusahaan, ini masukkan nama sekolahnya, SMP Negeri 5 Punggelan misalnya, kemudian jabatannya guru, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok dimasukkan juga, surat keputusannya dimasukkan, kemudian di sini pejabat adalah kepala sekolah, pejabat penandatangan SK. Kemudian untuk tambah prestasi, ini contohnya juara 1 taekwondo PON Papua tingkat nasional tahun 2021, kemudian pilih simpan ya, jangan lupa disimpan setelah kita mengisi data dengan benar. Berikutnya adalah riwayat keluarga, kita isikan dulu suami atau istri ya. Jadi kalau kita yang mengisikan laki-laki dan kita sudah punya istri, maka yang diisikan di sini adalah nomor NIK, NIP ya kalau punya,
nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pekerjaan istri kita. Institusi, kemudian status perkawinan menikah, akta nikah atau cerainya itu dimasukkan nomornya. Berikutnya adalah tanggal menikah atau cerai atau meninggal sesuai dengan status kita. Dan yang terakhir adalah status ini masih hidup itu ya. Berikutnya anak ya, anak kita masukkan semuanya dengan sesuai dengan kartu keluarga. Kalau kita punya anak 3 ya kita masukkan 3, 4 ya kita masukkan 4, atau lebih dari itu boleh kita masukkan semuanya untuk riwayat anak. Kemudian orang tua kandung ini juga dimasukkan semuanya, sehingga data-data yang diperlukan itu data kartu keluarga atau KTP orang tua kandung kita ya. Dimasukkan NIK, kalau ada NIP-nya NIP, kemudian nama, tempat tanggal lahir pekerjaan, institusi, status masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia tetap kita cantumkan di sini, dan kalau sudah tidak memiliki kartu identitas ini bisa tidak kita masukkan NIK-nya. Selanjutnya adalah saudara kandung. Nah, ini saudara kandung perlu kita masukkan semuanya, adik kita atau kakak kita yang satu keluarga ya, yang ini kita masukkan semuanya, sehingga kita butuh meminjam kartu keluarga saudara-saudara kita karena ada NIK, NIP ya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, institusi, status hidup, dan seterusnya. Kemudian bapak atau ibu mertua kita juga kita masukkan ya, dan setelah itu kita pilih selanjutnya. Ini sebagai contoh untuk tambah keluarga ya, dari menu tambah kita masukkan NIK, nomor kakak, NIP kalau ada ya, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir ya, perusahaan, institusi. Ini bentuknya pilihan, kita ketik 3 karakter nanti akan muncul dengan sendirinya. Ini contohnya adalah Badan Kepegawaian Negara. Kemudian pilih simpan, jangan lupa ya. Yang terakhir sebelum ke upload dokumen itu tentang riwayat organisasi ya. Di sini nanti kita juga akan masukkan data-data yang terkait dengan surat kesehatan, surat keterangan dokter ya, SKCK dan sejenisnya. Untuk organisasi yang pernah kita ikuti ya, sebagai contoh di sini adalah komunitas ngoding. Bisa saja kalau teman-teman punya pengalaman organisasi, keagamaan juga boleh dimasukkan ya, jabatannya sebagai apa, pengurus kecamatan ataupun pengurus kabupaten dan seterusnya. Kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, tempat ya, dan pimpinan organisasi juga dimasukkan di kolom ini. Dan ini masuk pada keterangan lain-lain ya, terkait dengan SKCK. Ini dimasukkan nomornya, kemudian tanggal surat, nama pejabat ya, terus nomor surat dan seterusnya. Terus tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani juga kita masukkan, nama dokter tanpa gelar depan ya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dimasukkan ya. Berikutnya nomor surat keterangan bebas nafsa ya, kemudian tanggalnya, nama pejabat, penanda tangan. Dan jika ada keterangan lain yang dianggap perlu, ini boleh dimasukkan pada kolom tersendiri di sini, sudah disediakan oleh panitia. Berikutnya untuk pengisian data keterangan lainnya juga ada petunjuk ya di bagian ini. Teman-teman bisa memperhatikan pada akun SSCSN masing-masing ketika melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Yang terakhir jangan lupa ya, pada pengisian organisasi ini memasukkan kode captcha seperti biasa dan pilih selanjutnya. Ini petunjuk untuk ke pengisian tambah organisasi, nama organisasi, kemudian jenis organisasinya, misalkan di bidang pendidikan atau kemasyarakatan dan seterusnya. Ada pilihannya, jabatannya misalkan sebagai bendahara atau sebagai ketua, sekretaris, anggota, dan sejenisnya bisa kita masukkan. Dan jangan lupa pilih simpan. Selanjutnya yang terakhir itu kita upload dokumen. Yang pertama adalah file scan pendataan 5 poin
sesuai dengan peraturan BKN yang sudah ditentukan dan dibubuhi materai secukupnya, dalam hal ini 10.000. Maka wajib kita upload. Berikutnya file surat keterangan catatan kepolisian maksimal 1000 KB atau 1 MB, file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH. Jadi nanti setelah kita pengisian DRH selesai, itu kita unduh ya, kemudian kita bubuhi materai, baru kita upload ulang di sini. File scan bukti pengalaman kerja, jika memiliki pengalaman kerja yang sesuai maka bisa diupload di bagian ini. File scan surat keterangan tidak mengonsumsi narkotika dan sejenisnya, ini di bagian ini kita upload. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS diupload di sini. File scan ijazah, terus file scan transkrip nilai, file scan surat lamaran, kemudian ada pas foto formal, dan berikutnya kalau misalkan ada persyaratan lain yang disyaratkan oleh instansi nanti akan muncul di bagian bawah sini. Berikutnya, jika kita ingin mengakhiri maka langsung akhiri proses pengisian DRH. Tapi kalau memang kita sudah yakin dan sudah cek data yang kita isikan seluruhnya dari awal sampai dan akhir itu sudah benar ya, kalau belum kita bisa pilih tombol resume untuk melihat ke belakang. Ini saya kasih contohkan pengisian DRH yang sudah selesai dan sudah diterima lolos P3K tahun 2021. Ini bagian perorangan, nomor induk kependudukan, kemudian nama KTP terblok hitam, artinya sudah dari sana sesuai dengan pengisian pada data sebelumnya pada saat pendaftaran. Ini yang berkaitan dengan pendidikan ya. Pendidikan kalau dicontohkan di sini dari tingkat dasar terlebih dahulu, kemudian SMP, SMA, S1 ya, penandatangan ijazah di sini namanya sesuai dengan data ijazah kita. Dan ini riwayat pekerjaan ya. Riwayat pekerjaan ini instansi atau perusahaan ini karena sebagai tenaga pendidik di sini di SMK ya. Kemudian ada jabatan guru mapel, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, kemudian nomor SK, tanggal SK, pejabat ya, pejabat penandatangan SK, dan punya pengalaman 3. Yang berikutnya di madrasah sanawiyah, yang terakhir di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Ini sebagai contoh saja. Dan tanda jasa karena tidak memiliki maka tidak diisi, kemudian prestasi karena tidak memiliki prestasi maka tidak diisi. Ini terkait dengan data keluarga, istri, anak ya, orang tua kandung, terus saudara kandung, ini banyak dimasukkan semuanya. Kemudian bapak atau ibu mertua juga dimasukkan. Terus riwayat organisasi seperti tadi yang saya contohkan, ada SKCK, kemudian ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya, terus ada surat keterangan bebas nafsa, dan yang terakhir upload dokumen. Ini sudah diupload semuanya sehingga posisi tampilan ya itu akan jadi seperti ini. Jadi modenya itu dilihat ya dan unggah, lihat dan unggah, karena sudah semuanya diunggah. Ini sudah unggah statusnya di sini sudah unggah semuanya. Oke. Dan jika memang sudah yakin ya, sekali lagi saya sampaikan, maka kita bisa akhiri proses pengisian DRH. Namun jika tidak, maka kita bisa kembali ke sebelumnya, menu sebelumnya, dan data-data yang sudah kita isikan tidak akan hilang, atau kita kembali ke bagian depan dengan pilih resume di bagian ini. Demikian, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan melalui grup Telegram atau bisa di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.